Shalom alaihim, Besem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Mungkin tema ini bikin heboh ya. Begini judulnya: tidak ada kanonisasi Alkitab. Kanonisasi Alkitab itu tidak ada, ya. Tidak ada kanonisasi Alkitab. Istilah kanonisasi Alkitab itu diluncurkan oleh Tritunggal, ya, oleh Tritunggal untuk mengatakan bahwa itu loh, ada yang tidak diterima, ada yang diterima, ya. Itu untuk membela dirinya sendiri bahwa dia menerima kitab-kitab yang di luar Alkitab. Saudara-saudara, ini saya mau tegaskan, tidak ada kanonisasi, ya. Keadaan masyarakat anggap saja seperti saat ini. Zaman dulu pun juga seperti saat ini. Saat ini ada Alkitab sudah berbentuk buku. Di luar Alkitab ada kitab Yakobus, ada kitab Bartolomeus, ada kitab Henoh, ada kitab apa lagi. Ya, lalu 1000 tahun ke depan, lalu orang berpikir ya toh, dikumpulin lagi, kagak ada, saudara. Dulu pun juga seperti ini. Ya, kenapa ada Barnabas kok tidak dikoleksi oleh seseorang? Kenapa kita sekarang menolak Barnabas atau menolak Henoh, kitab Henoh? Sebab kitab Henoh sama Alkitab beda. Ya, sama dulu pun juga seperti itu. Dulu ada lembaran-lembaran, ya, bentuknya masih lembaran-lembaran. Ketika dibaca kok beda, nggak mau gitu. Lalu ada orang yang ngumpulin kitab Henoh, ada yang ngumpulin kitab Yakobus, ada yang ngumpulin kitab Bartolomeus, ada yang ngumpulin Vulgata ya, Esther 1 terus Daniel, terus Makabe, ya toh. Lalu mereka mengklaim tuh ada kelompok yang menolak, yang mau menyetujui cuman segini. Dari dulu ke Alkitab segitu, ya. Dari zaman Yesus kayak sudah segitu, ya. Dari zaman Yesus cuman menulis ada Mazmur, ada Taurat, dan ada kitab para nabi, cuman itu. Ya. Tidak ada yang namanya syair yang lain-lain itu, ya. Dan tidak mungkin Alkitab itu saling bertentangan, tidak mungkin, ya. Ya, di dalam Lukas 24 ayat 44 kan seperti itu, ya. Harus sesuai tertulis di dalam kitab suci. Yang dimaksud kitab suci era waktu Yesus itu adalah Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi. Ya, sampai ke sini pun jumlahnya juga segitu dari dulu. Buktinya orang Israel kitabnya segitu kok, persis sama dengan kitabnya Perjanjian Lamanya Kristen. Lalu Anda mau mengklaim gitu, ya? Bartolomeus munculnya kapan? Munculnya kan era Perjanjian Baru. Ya, Israel juga nggak ngakuin kitab Henoh. Henoh mana? Henoh Perjanjian Lama. Israel aja nggak ngakuin. Ya, jadi bohong yang namanya kanonisasi, terus kita milih-milih nih, terus kita kumpulin, kita ketok palu. Saudara-saudara, kita resmikan kitabnya orang Katolik adalah, nah itu kan terserah dia Katolik, ya. Ya, tetapi kitab kekristenan ya yang sekarang Alkitab itu, Anda bayangkan ya, ini tahun 2020. 2000 tahun lagi nanti muncul itu di sana ada kanonisasi nih, ya. Nggak ada yang menolak kitab Barnabas, kitab Daniel, kitab Bartolomeus, kitab Yakobus. Memang dari sekarang pun tidak ada. Ya, mereka nggak mau nerima. Keadaan zaman dulu pun ya sama kayak begini. Ada Alkitab, ada tulisan lain di luar Alkitab. Coba ya, yang selalu dipermasalahkan kan kitab Henoh. Henoh kan Perjanjian Lama dong. Wong itu tokoh Perjanjian Lama. Yahudi saja nggak mau terima kok. Oh iya ya Pak ya. Terus yang kitab-kitab baru sekarang, Yakobus, ya apalagi. Di era Perjanjian Baru kan sudah lumayan modern, ya. Zaman Yesus sudah ada baca tulis, ya. Jadi mereka ngerti, oh ini mana yang kitab cuman karangan mereka-mereka, mana yang diilhamkan oleh Allah. Sebab 2 Timotius 3 ayat 16 ya, syarat
syarat kitab suci itu tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah. Kalau diilhamkan Allah, meskipun tidak bareng nulisnya berlainan tempat, tidak bareng, ya. Dan mereka waktu itu belum ada WA, belum ada telepon, tapi tidak bertabrakan. Nah, sekarang Anda baca kitab Yakobus, nabrak-nabrak. Yakobus, bukan Yakobus Alkitab, Yakobus di luar sana. Bartolomeus, yang katanya ada kitab Bartolomeus, atau Yudas, bukan Yudas Alkitab, Yudas di luar Alkitab kan ada, atau kitab Yudas Iskariot, ya, tabrakan semua sama Alkitab, ya. Sekarang pun sudah seperti ini, 2000 tahun yang akan datang orang teriak yang sama, kanonisasi, kagak ada kanonisasi, ya. Mungkin ini menjungkir balikkan, mungkin ini bikin heboh, ya. 100% tidak ada kanonisasi. Allah menjaga firman-Nya. Ingat saudara, Allah itu menjaga firman-Nya. Firman-Ku tinggal tetap, ya. Jadi firman Allah dijaga oleh Allah. Nggak mungkin bakal direcokin, dikontaminasi oleh yang tidak benar, ya. Ya, pasti begitu, tidak mungkin dikontaminasi oleh hal-hal yang tidak benar, ya. Jadi clear, ya. Jadi jangan mau, ya, isu ataupun istilah kanonisasi itu diluncurkan oleh Tritunggal. Ya, Tritunggal memang begitu, karena dia keluar dari mainstream, keluar dari Alkitab. Lalu dia yang dilakukan yang mana? Yang kitab-kitab lain. Faktanya, ya toh. Faktanya hari ini, ya, mereka yang pemakai Deuterokanonika yang dijalanin yang mana? Yang Deuterokanonika. Alkitab kagak pernah dibaca malah, ya. Boro-boro kitab Wahyu, ya. Demikian pula yang lain, ya, yang Tritunggal yang lain, ya, itu kan juga yang dijalankan ritual-ritual, ya toh. Pengakuan iman rasuli yang tidak ada di Alkitab, ya, karena dia meyakini ada kitab-kitab lain, ya. Kalau Protestan kan memakai Calvinis, kalau Katolik memakai Deuterokanonika, nanti Mormon pakai Mormon, Advent pakai suplemen Advent, ya, dan lain-lain. Banyak di luaran sana. Hari ini seperti itu. Jangan kok Anda menganggap terus apa haknya orang mau menyatakan ini Alkitab, ini bukan, apa hak kamu? Ya nggak ada, kita nggak punya hak seperti itu. Memang kondisi masyarakat seperti itu, sudah ditolak dari dulu juga. Ya, orang udah menolak itu, nggak mau orang suruh kita beno dari dulu juga udah nggak mau. Ya kok sekarang teriak-teriak kita beno? Kenapa Henoh ditolak? Kenapa Barnabas ditolak? Ya, clear, ya. Tidak ada kanonisasi Alkitab. Itu memang dihembuskan oleh Tritunggal, ya. Sehingga Tritunggal ingin menciptakan tuh Kristen itu ada yang menolak, ada yang menerima mestinya. Nah, begitulah. Karena memang Tritunggal seperti itu. Ya. Yesus sudah menulis, ya, apa yang tertulis dalam kitab suci. Dari zaman Yesus juga itu kitab suci. Perjanjian lama ya itu. Sebelum Yesus, ya, ribuan tahun sebelum Yesus, orang Yahudi sudah punya kitab yang namanya Tanak. Tanak sama perjanjian lama sama enggak? Sama enggak nambah, ya. Di Tanak juga enggak lebih dari 39 kitab. Soal susunan ada sedikit beda, ya. Maleaki tidak yang terakhir kalau di tanah. Kalau di perjanjian lama kan yang terakhir ya nggak apa-apa. Tapi di sana nggak nambah jumlah kitabnya. Dan ceritanya juga sama, kisahnya sama, isinya sama. Ini untuk membuktikan bahwa misalnya kitab Henoh. Kenapa kitab Henoh tidak diterima? Dari dulu udah nggak diterima. Sekarang aja Anda ungkit-ungkit lagi. Terus dengan dalih kanonisasi katanya. Tidak ada kanonisasi, ya. Kita tidak ada hak apa-apa untuk melakukan kanonisasi. Ya, yang disebut Alkitab adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Masyarakat sudah dengan sendirinya dan Allah memelihara firman-Nya sehingga masyarakat ngumpul seperti ini. Coba kalau Allah tidak membela firman-Nya, ya toh. Sekarang ada Alkitab, di luar sana ada Barnabas, ada ini. Terus Barnabas digabungin sama Alkitab. Terus nanti dicetak baru. Ayo. Ya?
Nggak ada yang kayak gitu, karena Allah memelihara firman-Nya, menjaga firman-Nya, ya. Sehingga masyarakat udah menolak, dari sekarang juga menolak. Anda bayangkan aja 2000 tahun lagi ada yang teriak-teriak sama kanonisasi. Tidak ada kanonisasi. Kondisi masyarakat zaman dulu pun kurang lebih sama. Memang ditolak dari dulu, ya. Baik, padat, singkat dan clear. Mungkin ini bikin heboh, ya. Ya, biasalah HTD bikin heboh. Tidak ada kanonisasi Alkitab. Heboh deh semua. Nanti semua pada teriak-teriak, ya. Tapi sekarang sudah jarang yang maki-maki, ya. Sebab yang maki-maki langsung ditunjuk hidung. Ayo debat. Nggak ada yang berani. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Saya sedang OTW dari BDG ke BGR, ke JKT BGR. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.